Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiaza Pratama dengan NIM 13012120492. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari KP atau kerja praktik saya. Oke, saya melaksanakan kerja praktik saya di eh, PT Intelkom Indonesia Tbk, yaitu di Direktorat Digital Business atau DDB, yang kantornya itu ada di Jalan Sukomo, Tebet, Jakarta Selatan. Langsung ke PowerPoint apa saja yang setelah saya lakukan ketika saya melakukan kerja praktik, yaitu di week pertama. Saya diperkenalkan kepada top 10 OWASP. Di sini ini security vulnerable karena saya menjadi quality assurance, menjadi security assessor. Nah, di mana 10 OWASP ini adalah komunitas terbuka untuk didedikasikan untuk memungkinkan organisasi mengembangkan, membeli, dan memelihara aplikasi yang dapat dipercaya. Nah, aplikasi ini yang saya gunakan itu yaitu Pijar. Nah, di sini ada 10 10 OApps, di mana ada broken access control, cryptographic failure, injection, insecure design, security misconfiguration, vulnerable and outdated components, identification and authentication failure, software and data integrity failure, software logging and monitoring failure. Yang ke-10 itu ada server side request forgery. Nah, di sini pembimbing lapangan saya eh, menugaskan saya untuk mencari pengertian penyebab jenis-jenis contoh kasus dan juga cara mengatasi dari 10 10 webs ini. Oke, di week selanjutnya sampai di week terakhir, di sini saya ditugaskan oleh pembimbing lapangan saya untuk mencari apa itu cross-site scripting dan juga broken authentication. Nah, di mana cross-site scripting ini adalah jenis kerentanan keamanan yang terjadi ketika aplikasi web memungkinkan pengguna untuk menyisipkan kode JavaScript atau kode script lain ke halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna lain. Hal ini dapat menyebabkan berbagai jenis serangan, seperti mencuri data sesi pengguna, mengarahkan pengguna ke situs berbahaya, atau menjalankan perintah yang tidak diinginkan atas nama pengguna. Nah, cross-site scripting ini ada tiga jenisnya. Yang pertama itu stored cross-site scripting, yang kedua itu reflected cross-site scripting, yang ketiga itu ada DOM-based cross-site scripting. Nah, cara mengatasinya ini ada empat, yaitu yang pertama memvalidasi dan sanitasi input, yang kedua escaping output, yang ketiga content security policy, yang keempat itu menghindari perbuatan kode dinamis. Lalu masuk ke broken authentication, di mana jenis ini adalah kerentanan yang terjadi ketika mekanisme autentikasi pada aplikasi web tidak diterapkan dengan benar, memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi kelemahan ini untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun pengguna. Kerentanan ini seringkali terjadi karena pengelolaan kredensial yang buruk, implementasi login yang lemah, atau penggunaan session management yang tidak aman. Nah, penyebab umumnya itu ada empat. Yang pertama ini password yang lemah atau default. Yang kedua itu brute force attack. Yang ketiga itu session ID yang tidak aman. Yang keempat itu autentikasi yang tidak aman. Cara mengatasinya ada lima. Yang pertama itu menggunakan password yang kuat. Yang kedua pembatasan percobaan login. Yang ketiga itu session management yang aman. Yang keempat itu implementasi autentikasi multifaktor atau MFA. Yang kelima itu penggunaan HTTPS. Nah, di sini ada security misconfiguration. Nah, security misconfiguration ini terjadi ketika suatu sistem atau aplikasi tidak dikonfigurasi dengan benar, meninggalkan celah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Ini bisa terjadi di berbagai lapisan aplikasi, mulai dari jaringan server hingga aplikasi itu sendiri. Penyebabnya ini ada lima. Yang pertama itu pengaturan default yang tidak diubah setelah instalasi. Yang kedua itu tidak menghapus atau menonaktifkan fitur dan layanan yang tidak digunakan. Yang ketiga itu konfigurasi sistem yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dasar. Yang keempat itu kurangnya mekanisme otorisasi yang tepat. Yang terakhir konfigurasi error handling yang salah.
Nah, dampak dari security misconfiguration ini menyebabkan akses yang tidak sah, mengekspos data sensitif, dan memungkinkan penyerang untuk mendapatkan kontrol penuh atas sistem atau aplikasi. Dampak yang dapat mencakup pencurian data di phishing website dan juga pelanggaran besar terhadap privasi pengguna. Nah, cara mengatasinya itu ada 5. Yang pertama itu hardening sistem dan aplikasi. Yang kedua itu manajemen patch dan update yang efektif. Yang ketiga itu audit konfigurasi secara berkala. Yang keempat itu menggunakan mekanisme otomasi. Yang kelima dokumentasi dan juga pelatihan. Lalu ini ada vulnerability outdated components, yaitu salah satu kategori risiko dalam 10OS yang mencakup kerentanan yang muncul dari pengguna komponen perangkat lunak seperti library, framework, dan modul yang memiliki keterentanan yang diketahui atau sudah tidak didukung. Penyebabnya ada 3, kurangnya proses manajemen independensi, kurangnya verifikasi keamanan, dan juga pengabaian notifikasi keamanan. Nah, dampaknya ini penggunaan komponen yang rentan atau usang dapat menyebabkan aplikasi rentan terhadap serangan. Dampaknya dapat mencakup pencurian data, injeksi kode berbahaya, eskalasi hak akses, dan juga pelanggaran terhadap kebijakan keamanan. Cara mengatasinya ada 5, yaitu inventaris komponen, update dan patch secara berkala, verifikasi keamanan, menghindari komponen itu didukung, dan terakhir otomasi pengelolaan dependensi. Lalu di sini ada software and data integrity failure, di mana ini mencakup masalah yang sering terjadi ketika perangkat lunak dan data tidak memiliki integritas yang kuat, sehingga memungkinkan modifikasi yang tidak sah atau tidak terdeteksi oleh penyerang. Ini seringkali melibatkan masalah dalam pengelolaan update, dependensi, atau data yang kritis. Penyebab umumnya ada 4. Yang pertama itu dependensi tidak terverifikasi, update perangkat lunak yang tidak aman, tidak ada kontrol versi yang baik. Yang ketiga, CI atau CD tidak aman. Dampaknya yaitu kegagalan dalam menjaga integritas perangkat lunak dan data dapat mengakibatkan penyerangan memodifikasi aplikasi atau data, menyusupkan kode berbahaya, atau mendapatkan akses ke informasi sensitif. Dampak dapat meliputi pencurian data, kerugian finansial, reputasi yang rusak, dan pelanggaran hukum. Cara mengatasinya yang pertama ini kita harus melakukan verifikasi dependensi, yang kedua update yang aman, yang ketiga manajemen kontrol versi, yang keempat proteksi CI atau CD pipeline, yang kelima penggunaan prinsip zero trust. Lalu ini ada broken access control, terjadi ketika pembatasan diterapkan pada pengguna yang tidak sah berfungsi sebagaimana mestinya, memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan luar batas yang telah diterapkan. Ini dapat melibatkan manipulasi atau bypassing kontrol akses yang seharusnya melindungi data dan fungsi sensitif. Penyebab umumnya ini ada 4, konfigurasi yang salah, implementasi yang tidak lengkap, kurangnya validasi input, dan juga kesalahan desain. Dampaknya ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, pelanggaran privasi, dan juga kerusakan reputasi. Nah, ini cara mengatasinya, implementasi code akses yang ketat, prinsip least privilege, validasi input, audit dan review, penggunaan framework yang aman. Nah, di sini ada injection. Injection ini salah satu kerentanan keamanan aplikasi di mana penyerang mengirimkan data yang tidak terpercaya ke dalam interpreter sebagai bagian dari perintah atau query. Data berbahaya ini dieksekusi oleh interpreter mengakibatkan perilaku yang tidak diinginkan, seperti pencurian data, memodifikasi data, dan juga eskalasi hak akses. Penyebab umumnya ada 3, yaitu kurangnya validasi input, kurangnya penggunaan prepared statement atau parameterized queries. Yang ketiga itu desain sistem yang tidak aman. Dampaknya ini dapat berdampak serius pada kepercayaan pengguna dan juga reputasi organisasi. Nah, cara mengatasi injection ini, prepared statement dan parameter queries, input validation, escaping, web application firewall atau WAF, lalu yang terakhir security coding practice. Nah, di sini kita testing terhadap user belajar menggunakan Zep Automated Scan. Nah, berikut ada langkah-langkahnya. Lalu setelah kita melakukan scan, terdapat 12 alerts di sini. Masing-masing alerts itu memiliki OAPS-nya masing-masing seperti Content Security Policy, CSP, Header Notepad ini termasuk bagian OAPS yang kelima pada tahun 2021, yaitu Security Misconfiguration. Risk-nya medium, confidence-nya high, solution recommendation-nya sudah disediakan oleh Zep Automated Scan-nya.
dan juga referensinya sudah ada. Lalu ini vulnerable JS library, cross-domain JavaScript, source file inclusion, dan lain-lain. Nah, saya juga di sini melakukan manual scan menggunakan Zep Explorer. Nah, berikut langkah-langkahnya. Alert di sini lebih banyak ketika dilakukan manual scan. Dan perbedaan outputnya ini ada 11 dari automated scan dan juga manual scan. Manual scan ini lebih banyak. Yang pertama itu absence of anti-CSRF token ini masuk ke OWASP ke 1 pada tahun 2021, yaitu bagian broken access control. Di sini risk-nya medium, confidence-nya low. Di sini ada solution dan lain-lainnya. Nah, di sini saya juga menggunakan Akuntix Full Scan. Nah, di mana Akuntix Full Scan ini hanya menunjukkan 3 alert. Tapi apa yang data yang diberikan lebih detail dan lebih baik lagi. Seperti di sini, alert pertama itu slow HTTP denial of service attack. Di sini dijelaskan vulnerability description-nya, attack details-nya, impact of this vulnerability-nya, how to fix-nya juga, lalu masuk ke classification-nya dan juga reference-nya. Dan juga content security policy, CSP not implemented. Lalu yang terakhir, sub resourcing integrity, SRI not implemented. Oke, mungkin lanjut ke dokumentasi pada saat saya melakukan kerja praktik. Nah, di sini ada ruangan di mana saya melakukan kerja praktik. Bentuk ruangannya open space. eh, Lalu di sini ada video ketika saya sedang belajar 10 Webs. Ini di sini saya menginstal Kali Linux. Karena di dalam Kali Linux lah saya menjalankan Zep. Lalu ini ada rekan-rekan saya ketika magang, praktik. Lalu yang terakhir ini saya sedang menggunakan Akuntix. Di sini saya menggunakan Zep Automatic Scan. Mungkin sekian presentasi hasil dari kerja praktik saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.